mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, terus kemudian duduk di majelis ilmu. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini insyaallah kita ngaji, judul pembahasannya adalah Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa. Tapi kita ambil dari kitab Mangdumatus Sayri ilallahi waddaril akhirah. Nama kitabnya Mangdumatus Sayri ilallahi waddaril akhirah. Jadi membahas tentang perjalanan kita menuju kepada Allah dan menuju negeri akhirat. Karena semua kita itu pasti menuju ke arah sana. Dunia itu adalah fana dan darul akhirah adalah baqa. Kita itu pasti menuju ke arah sana. Maka kitab ini akan membimbing kita cara untuk menuju kepada Allah, cara menuju ke darul akhirah. Mungkin panitianya supaya bulan depan disiapin kitabnya biar ngaji dengan kitabnya. Kitab ini karya Al-Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala, guru dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebuah pelajaran penting. Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala itu sejak kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya. Sejak kecil beliau berumur 4 tahun itu sudah ditinggal oleh ibunya, dan beliau berumur 7 tahun ditinggal oleh bapaknya. Dalam bahasa Indonesia yatim piatu, bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab hanya satu nama aja, yaitu yatim. Kalau ditinggal bapaknya itu adalah yatim. Kalau bapaknya ada ditinggal mati ibunya, tidak ada namanya piatu, itu enggak ada. Bahasa Indonesia terlalu luas di dalam membahasakan. Terlalu luas di dalam membahasakan. Kesimpulannya adalah kedua orang tua memang punya peran penting di dalam pendidikan anak, tapi bukan segalanya orang itu berhasil harus ada kedua orang tuanya. Banyak contoh, kayak Imam Rabi'atul Ra'yi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semua besar tanpa ayah. Itu hanya orang tuanya, hanya ibunya aja. Rabi'atul Ra'yi itu namanya Rabi'ah ibnu Farrukh. Rabi'ah itu menjadi imam Ahlul Madinah, gurunya Imam Malik. Beliau menjadi muhaddisnya Ahlul Madinah, gurunya Imam Malik. Bayangkan ceritanya, Farrukh itu meninggalkan istrinya waktu itu Rabi'ah masih di kandungan ibunya.
ketika dia pergi lil ghazwi untuk perang, dan kurang lebih sampai 27 tahun baru kembali. 27 tahun baru kembali itu Imam Rabi'ah sudah menjadi imam besar di Masjid Nabawi. Cerita singkatnya adalah waktu itu Farrukh baru kembali dari perangnya, lalu dia datang ke Masjid Nabawi dan melihat ada halaqah ilmu yang banyak manusia itu mengelilinginya. Dia pun duduk di situ sambil mendengarkan ilmu yang dia sampaikan. Kemudian dia ketika selesai pelajaran, dia nanya, siapa pemuda tadi? Dijawablah, dia adalah Rabi'atul Ra'i. Sudah gitu, belum tahu kalau itu anaknya. Kemudian dia pun pulang. Ketika pulang, dia qara al-baba, mengetuk pintu. Ternyata yang membukakan adalah syekh muda yang ngajar tadi. Maka dia pun istaghrabat, dan siapa kamu? Maka datanglah sang istri dan menjelaskan, ini adalah anakmu. Maka dia pun merasa senang dengan hasil sang ibu, sang istri, ya kan, menjadikan Rabi'atul Ra'i seorang imam. Jadi barakallahu fik, peran utama memang peran gitu kan, memang peran di dalam keberhasilan anak adalah kedua orang tua. Tapi bukan berarti tanpa kedua orang tua lalu kita tidak berhasil. Itu enggak mesti. Lihat Imam Ibnu Sa'di. Imam Ibnu Sa'di itu digelari oleh para ulama seorang mufassir ahlu tafsir di masa itu. Makanya beliau punya kitab Taisir Quranil Karim. Beliau digelari faqih, orang paham agama, paham hukum-hukum agama. Dia digelari usuli, ahlu usul. Dia digelari muhakkik, ahlu menelaah, yang bisa memilih pendapat-pendapat yang ada. Dia digelari zahid, orang yang zuhud. Luar biasa beliau tanpa kedua orang tua. Makanya dari sini, wahai kaum muslimin, wahai para anak muda, segeralah engkau menuju kepada ilmu, wa talabul ilmi, dan mencari ilmu. La'allallaha, barangkali Allah mengangkat derajatmu dengan Anda dimudahkan oleh Allah tahsil al-ilmi, dapat menghasilkan ilmu. Kemudian Allah jadikan engkau sebagai kudwatan, adalah suri tauladan atau menjadi rujukan, satu marji, tempat kembalinya umat untuk bertanya hukum kepada kamu. Maka semangatlah untuk belajar ilmu. Dengan ilmu itulah Allah akan mengangkat derajatmu, walaupun keadaan yang demikian itu. Lihat saja siapa itu namanya, ada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ditinggal sang ibu, ditinggal sang ayah dalam keadaan miskin. Maka sang ibu pun mengatakan, wahai anakku, pergilah engkau belajar, maka saya akan kerja. Ibunya kerja, bayangkan, kerja untuk dia, kerjanya jahit baju dengan tangannya. Maka dia pun tidak tidur malam dikarenakan kerja. Dan Imam Syafi'i enggak tidur malam dikarenakan menelaah buku, bayangkan.
Terus begitu, maka Allah angkat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ilmu, walaupun awalnya tidak punya apa-apa dalam urusan dunia. Imam dunia, bayangkan Imam dunia, imamnya dunia, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi harus belajar sungguh-sungguh, harus belajar sungguh-sungguh. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Qala Imam Ibnu Sa'di rahimallahu taala, berkata Imam Ibnu Sa'di rahimallahu taala, wa'lam annal maqsuda minal ibadati ibadatullahi wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi ala dawami wa sulukut turuki allati tusilu ila daris salami. Wa alam, ketahuilah, annal maqsuda, bahwasanya tujuan minal ibadati, dari ibadah, adalah ibadatullahi. Tujuan dari ibadah adalah beribadah kepada Allah, wa ma'rifatuhu, dan mengenali Allah, wa mahabbatuhu, dan mencintai Allah, wal inabatu ilai, dan kembali kepada Allah, ala dawami, terus menerus, wa sulukut turuki, dan menempuh jalan, allati tusilu, yang jalan itu menghantarkan, ila daris salami, kepada negeri keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba pahami fakronya dulu, pahami apa yang ditulis oleh beliau. Saya ulang, tujuan dari ibadah itu apa? Kata beliau, tujuan dari ibadah itu adalah beribadah kepada Allah, mengenali Allah, mencintai Allah, kembali kepada Allah dengan terus menerus, dan menempuh jalan yang jalan itu bisa menghantarkan kamu ke negeri keselamatan, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa singkat tapi mengandung makna yang dalam. Sekarang anak akan cerita dulu, apa sih ibadah itu, apa sih? Ibadah itu apa? Kayak kita bahasanya itu, kita diperintahkan ibadah kepada Allah. Lah ibadah itu lo apa? Kalau kita tengok ibadah secara bahasa, itu adalah at-tadhallulu wal inqiyadu. Ibadah secara bahasa itu adalah at-tadhallul, menghinakan, wal inqiyadu, dan tunduk. Itu namanya ibadah, Pak. Ibadah itu pecahan, dipecah lagi menjadi abdun. Kita ini kan abdun, Pak. Menjadi abdunnya Allah, itu berarti apa? Merendah kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Itu jenenge abdun. Oh, jenenge abdun kok ora tunduk, itu sepiye? Makanya kalau diistilahkan abdun, dan itu adalah diambil dari kata ibadah, berarti apa yang menjadi perintah Allah ya dilakoni, dilakukan. Apa yang menjadi larangannya dijauhi. Nah, kalau ada larangan kok kita langgar, itu berarti mokong. Ada perintah kok kita tinggalkan, itu berarti mokong. Keluar dari jalur arti ibadah secara bahasa. Jadi kita harus ngerti dulu, kita ini
diciptakan oleh Allah, tujuannya apa? Untuk ibadah. Ambil makna bahasa. Kita diciptakan oleh Allah untuk merendah di depani Allah dan tunduk kepada Allah. Itu asal kita diciptakan. Nah, berarti kita dari sini harus ngaca diri kita itu gimana, posisi kita itu gimana. Mahma Anda itu, bagaimanapun Anda itu keadaannya, apakah Anda itu jadi orang kaya, pejabat, orang miskinkah, atau apa Anda itu gimana, tetap Anda itu adalah abdun dan diciptakan untuk ngabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Anda itu pejabat, walaupun Anda itu presiden, walaupun Anda itu orang miskin, walaupun Anda itu profesor kah atau doktor kah, tetap kita semuanya itu adalah abdun. Yang namanya abdun berarti apa? Harus ngabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini difahami. Nah, kemudian setelah itu kita harus belajar lagi apa makna ibadah secara syar'an. Ibadah secara syar'an. Nah, kalau kita paham makna ibadah secara makna bahasa, berarti apa makna ibadah secara syar'an? Ibadah itu ismun jami'un, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinati. Ibadah itu, Pak, jangan dipahami ibadah itu hanya berbentuk sholat saja, enggak. Ibadah itu ismun jami'un, nama yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa rasuluhu, kepada semua apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, baik dari ucapan maupun perbuatan, baik itu secara zahir, amalan zahir atau amalan batin. Berarti kunci pokok adalah semua apa saja yang Allah cinta dan Allah ridho, baik itu berbentuk amalan hati ataukah amalan badan atau amalan lisan, semua yang intinya Allah ridho dan Allah mencintainya, itu namanya apa? Ibadah. Berarti kita padukan antara makna istilah dengan makna bahasa. Berarti kita padukan ini antara tujuan Allah menciptakan kita dan antara arti ibadah secara bahasa dan antara arti ibadah secara syar'an, kita gabungkan menjadi satu dengan sebuah pemahaman yang ini kita bisa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah begini, kita pahami dulu apa tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi abdinya Allah, tunduk dan patuh dan merendah. Dengan cara apa? Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara kita itu menjalankan apa saja yang penting Allah ridho dan Allah cinta. Ojo sampai melakukan sesuatu yang membuat murkai Allah. Kalau kita sampai menjalankan sesuatu yang bikin murkai Allah dan Allah nggak seneng, berarti kita sudah keluar dari tujuan Allah menciptakan kita. Berarti kita keluar menjadi penamaan kita menjadi ibadullah, hambai Allah, keluar. Faham gak? Ya, yang ngantuk-ngantuk minum kopi dulu. Ada kopinya enggak itu? Ya, jelas ya, insya Allah. Sudah, paham dulu kata ibadah dulu. Fokus di sini. Ya, paham insya Allah. Nah, terusnya dipahami lagi
pondasi ibadah itu apa? Karena kita belajar tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah, maka ibadah itu punya pondasi. Punya pondasi. Punya cagak, punya tiang. Yang ibadah itu nggak bakal tegak kecuali harus ada tiangnya. Apa itu tiangnya? Adalah dua. Al-mahabbatu wa ta'zim, cinta dan pengagungan. Nggak akan bisa kita menjalankan sebuah ketundukan, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa kita itu akan merendah di depan Allah. Nggak akan bisa kita itu menjalankan semua apa yang Allah cintai, itu nggak bakal bisa kecuali ada penegaknya, dan penegaknya itu adalah mahabbatu wa ta'zim, cinta dan pengagungan. Makanya dalam ayat ulaikal ladzina yusarruna fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ketika Allah menyebutkan para anbiya, para nabi, keluhan-keluhan mereka, masalah-masalah mereka, setelah itu Allah fastajabna lah, kami kabulkan apa permintaannya, apa kami kabulkan. Terakhir Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kenapa mereka dikabulkan oleh Allah permintaannya? Kenapa? Karena ulaika yusari'una fil khairat, karena mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka itu berdoa, mereka itu beribadah kepada kami dengan dua asas, raghaban wa rahaba, cinta dan takut. Takut itu munculnya karena ada pengagungan, makanya disimpulkan cinta dan pengagungan. Baik, perlu difahami lagi lebih lanjut. Oleh karenanya ibadah itu dibangun di atas perintah dan pengagungan, yang cinta itu mewujudkan menjalankan perintah, dan pengagungan itu mewujudkan meninggalkan larangan. Karena yang namanya ibadah itu pasti terdiri dari perintah dan terdiri dari larangan. Jenengan moco Al-Quran atau hadis dari A sampai Z, dari A sampai Z itu pasti di situ ada isinya perintah dan isinya larangan. Nah, perintah kita bisa menjalankan perintah karena asasnya itu cinta, dan kita bisa meninggalkan larangan karena asasnya pengagungan. Sedangkan pikir, perintah apa saja yang diberikan oleh Allah kita akan jalan kalau dasarnya cinta. Orang cinta gak bakal iso jalankan perintah. Nah, berarti yang butuh ditanamkan dalam jiwa kita supaya ibadah itu bagus dan terus jalan, apa? Ya tadi, cinta kita kepada Allah. Nah, gimana caranya kita bisa cinta sama Allah? Makanya Allah ngasih nikmat, Allah kasih nikmat, Allah kasih makan kita. Itu kan bentuk tumbuh, itu sebuah cara. Gimana caranya kita itu cinta sama Allah, walaupun secara fitrah, ya jibilia kita, fitrah kita itu cinta kepada si pencipta kita. Tapi nggak sekedar Allah ngasih fitrah, tapi Allah itu juga ngasih cara dan aturan main. Cara dan aturan main. Gimana cara dan aturan mainnya? Dengan Allah ngasih nikmat. Nah, Allah ngasih nikmat itu, paham wahai hamba, Anda itu cintalah
kepada yang memberi nikmat. Karena itulah jibiliah manusia. Kita kalau sering dikasih oleh orang, muncul apa? Rasa cinta. Kalau nggak cinta kebarus, gimana? Gak usah jauh-jauh anak sama orang tua. Kenapa anak itu kok senang sama orang tuanya? Dikarenakan secara jibiliah orang tua telah berbuat baik kepadanya. Makanya anak itu cinta kepada kedua orang tuanya. Dan kenapa orang tuanya itu cinta kepada anak? Kenapa coba? Karena asumsi dia ketika nanti tua, siapa yang akan berbuat baik kepadanya? Maka secara logika dan secara fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita, dan akal sehat kita berpikir bahwasanya Allah ngasih kebaikan nikmat kepada kita adalah tujuannya supaya muncul rasa cinta. Nah, seketika muncul rasa cinta, maka gampang menjalankan perintah. Begitu. Nah, kemudian kita disuruh ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, agungkan Allah. Karena secara logika, kalau sudah cinta muncul pengagungan. Nah, kalau sudah muncul pengagungan, gampang meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, selama kuatnya kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kuatnya kita di dalam itu tergantung rasa cinta Anda dan pengagungan Anda kepada Allah. Semakin kuat cinta dan pengagungan, semakin kuat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau cinta dan pengagungan ini delewer, maka jalankan perintah dan menjauhi larangan juga akan delewer. Sudah, itu seputar itu. Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'i, dalam kitab Fawaid menjelaskan ini banyak banget. Nah, sekarang berarti kita berpikir nih, kayak gini keadaannya, terus kita gimana? Gitu kan? Kalau saya kasih contoh Pak, supaya kita bisa nalar. Allah haramkan riba nih. Kok ada orang ya, kok masih berbuat riba ini? Coba nalar, jangan nalar. Cara nalar kita adalah satu. Anda itu diciptakan. Anda itu siapa sih menciptakan Anda itu? Siapa sih yang melahirkan Anda itu? Itu dulu. Siapa sih yang melahirkan Anda itu siapa? Oke, ibuku dan bapakku lah. Oke, sekarang adanya bapak dan adanya ibu dan adanya kamu itu apakah berdiri sendiri tanpa Allah? Oke, sepakat gak? Allah. Pertanyaan kedua, kalau yang menciptakan itu Allah, terus ketika Allah menciptakan menciptakan Anda, ada nggak tujuannya Allah itu? Ada. Apa? Ibadah ya wis, loro Pak. Telu, apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sepenting Allah ridhoi dan Allah cintai. Oke. Lanjutannya, terus dasar ibadah itu apa sih? Cinta dan pengagungan. Wis sampean jawab kabeh. Lah kok iso awakmu riba? Kok iso? Kan mikir, Pak. Lu kok iso riba itu kok iso? Itu kan berarti Anda me apal to. Yang Anda sampaikan itu me apal to, orang direnungi. Kalau kita renungi secara akal yang sehat, berpikir ulang. Iya. Terus lapo aku riba? Wong riba itu Allah haramkan kok. Berarti aku ini ora tunduk sama Allah. Terus berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Mana ini semuanya? Wujudnya gimana? Terus kamu apain dari nikmat yang Allah telah berikan? Itu apain? Kamu ngapain ini? Sadar nggak kamu itu nikmatnya dari Allah? Sadar nggak semua
Anda bisa jalan sampai segini itu, Anda tahu nggak itu nikmat dari Allah? Logika manusia, masa nikmat kamu balas dengan apa? Dengan kemurkaannya, membuat murkanya dia. Ibaratkan dari orang Jawa, Pak, air susu dibalas dengan apa? Air toba ya. Air susu dibalas dengan air toba. Lah piye sih? Kemana kita semuanya kan gitu? Itu kayak riba, Pak. Ono saliyane gampake. Ono saliyane. Ono saliyane. Saiki kayak contoh gini. Saiki gak usah jauh-jauh lah. Syariat kita itu paling enggak menyunahkan jenggot lah wis. Anda masuk perusahaan, gak oleh, harus dicukur. Kita berlogika aja lah. Pertanyaannya begini, sekarang perusahaan itu ngasih nikmat kepada ente itu opo? Perusahaan itu apakah dia yang menanggung hidup keluarga kamu? Enggak. Apakah perusahaan itu yang menghidupkan kamu? Juga enggak. Terus kenapa kita kok memilih perusahaan itu daripada Allah dan Rasulnya? Ini kan nalar, gimana cara nalar kita ini? Iya, kan takut mati kalau oleh duit. Nah, ini masalahnya di sini. Anda nggak bisa mengenali Allah dengan baik kalau begitu. Makanya harus wa ma'rifatuhu, mengenali Allah. Karena konsekuensi, Pak. Kalau itu kita konsekuensi sebuah keharusan secara logika, ini secara logika itu sebuah keharusan. Nggak mungkin terwujud sebuah ibadah tanpa kita mengenali Allah. Pak, piye Anda akan cinta tanpa mengenal? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Sekarang pertanyaannya, ada orang lewat. Apakah Anda cinta sama dia? Enggak, anak sopo dia. Nggak kenal aku. Nggak nalar, nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Orang itu akan sayang kalau kenal. Kalau tak kenal, tak sayang. Kan ada pepatah begitu tuh. Itu berarti sebuah konsekuensi. Kalau kita itu tujuannya ibadah, dan ibadah itu apa artinya, dan pondasinya udah jelas, ya kan? Berarti konsekuensinya apa? Kita harus mengenali Allah. Nah, pertanyaannya, gimana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya kita mengenali Allah? Gimana caranya? Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kita sampai kenal Jenderal Sudirman, jenderal yang, kenapa kita kok cinta sama mereka? Karena kita tahu mereka lah yang apa ini, yang memerdekakan negeri kita kan gitu. Maka tumbuhlah rasa cinta. Kenapa cinta? Karena mengenalinya. Nah, kalau anak-anak kita nggak ngerti sejarah, ala sopo iku Sudirman, sopo iku apa namanya, siapa yang Surabaya itu, Bung Tomo, sopo iku ora kenal. Gimana mau cinta wong ora kenal? Gimana akan ada pengagungan kalau nggak kenal? Sedangkan presiden melakukan desa dengan penampilan beda yang tidak dikenal, sampai juga sampah ya di sampah, dia minta nggak bakal jenengan kasih. Tapi kalau dia tahu, Anda itu tahu dia adalah presiden, beda dong caranya dong, karena kenal. Nggak kenal ya sopo Pak sing mengagumkan, nggak ada. Ada kata di sini ini ada pejabat, aku ora kenal ya biasa wae, ora kenal kok. Kalau kenal ya ada cinta dan pengagungan. Karena itu udah logis, Pak, udah logis. Nah, berarti harus mengenali Allah. Nah, gimana cara mengenali Allah? Belajar. Piye carane mengenali Allah tanpa belajar?
laduni ngono. Ora usah laduni lah, ya harus belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan cara belajar. Belajar akidah. Belajar asma wa sifat. Allah punya nama, Allah punya sifat. Kita belajar sifatnya Allah gimana sih? Namanya Allah gimana? Itu semua adalah dalam rangka mengenali Allah, menumbuhkan rasa mahabbah dan rasa ta'zim. Ketika ada mahabbah wa ta'zim, maka ibadah itu mudah. Ibadah itu mudah. Karena bagaimanapun membangun pondasi dulu, baru ada setelahnya cabang. Masa bangun rumah genteng dulu Pak? Ya ambruk gentengnya. Ada pondasinya dulu. Apa pondasinya? Cinta dan cinta dan ta'zim, senang dan pengagungan. Nah terus, wa mahabbatuhu, ibadah itu dibangun dengan mencintainya. Wal inabatu ilaihi ala dawami, dan kembali kepada Allah setiap saat. Kembali Pak kepada Allah. Inabatu ilaihi ala dawam, terus kembali kepada Allah. Setiap saat ada masalah, kembalikan kepada Allah. Anda berbuat dosa, kembalikan kepada Allah. Anda punya nikmat, kembalikan kepada Allah. 24 jam per hari nggak pernah lepas dari Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Itu namanya ibadah. Kita enggak 24 jam ingat HP, kembali ke HP. Allah nomor piro? Allah nomor piro? Maka dari Ibnu Qayyim begini Pak. Ada 3 tempat. Kalau 3 tempat ini Anda enggak ingat Allah, jangan diharapkan selain itu Anda akan ingat Allah. Di 3 tempat ini Pak, kita kalau nggak kembali kepada Allah dan nggak ingat kepada Allah, jangan harap selain 3 itu akan ingat Allah. Wong telu iki wae ora ingat apa maneh? Sak liyane. 1 ketika mau tidur. Ketika mau tidur tuh ingat HP atau ingat Allah? Nah, pertanyaan itu, mau tidur itu ingat Allah apa ingat HP? Lu kok orang jawabannya gitu. Ketika mau tidur itu ingat Allah apa ingat HP? Harusnya ingat Allah. Kok bisa? Coba nalar, pakai nalar kita Pak. Angkatnya turu itu kan nyawa mau melayang toh. Turu itu kan akhul maut, saudaranya kematian. Lu wis ngerti mau dicabut nyawanya, iki sik goyang-guyu wae lu piye coba ya. Kan harusnya kan mikir, ya Allah, entar lagi aku pengen mati iki. Harusnya kan ilingin yang Allah kan. Kembalinya kan kepada Allah. Karena sebentar lagi nyawanya akan dicabut oleh Allah. Ya kalau Allah kembalikan, kalau enggak, maka berapa banyak orang itu mati, turu, terus keblabasan selamanya jadi mati. Banyak enggak? Banyak. Ngono sik goyang-guyu Pak, banget turu. Saya cekikian. Pemane HP-an penghantar turu kok, Pak. HP kata kau nak HP gak iso turu, bayangkan. Kita wis salah jalur kok ya Pak ini. Salah jalur kok ya Pak. Pemane nonton TV. Angkate turu nonton TV. Angkate turu nang ringekno nyanyi-nyanyian. Wong joget-joget. Gak iso turu kalau enggak model koyok ngono. Iki salah jalur, Pak. Ini 1. Yang kedua, ketika bangun tidur, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Allah kembalikan nyawa kita. Itu nikmat yang paling terbesar. Nah, kok pemberi nikmat dilupakan? Kok sedilingi HP? Oh, ada nggak SMS masuk semalaman itu?
Lho kok yang ditakono HP? Wah istriku endi HP ku mau? Tolong jukukno. Lho kok saya ditakono kok HP ini? Kok ora kok eling senggiwi urip yang mengembalikan ruh itu kepadanya. Delok nota-nota iku koyo ana seguru nyaur utang itu. Sing dielingi notae, nota utangi wong, HP ini nelpon kanca-kancane iku sing diilingi. Penjelas Pak? Harusnya kan eling Allah tuh. Nikmat terbesar. Ketiga ketika sholat. Sholat itu adalah keadaan yang itu penghubung antara kita dengan Allah. Wis, nggak ada ibadah yang dikategorikan penghubung antara kita dengan Allah kecuali ketika sholat. Ngono kuwi seiling apa? Seiling HP lho. Padha karo kita, Pak. Ini kan nggak logis. Ketika kita berhubungan intim sama istri, Pak, terus pikiranmu mikir wong wedok liya, apa gak jahat, Pak? Jahat apa ora? Oh lanang model piye kok ngono kuwi, Gutlon. Iku di fikih dibahas iku, apakah itu dihukumi zina apa ora? Ini berhubungan dengan istrinya secara hakikatnya, tapi pikiran suaminya ke perempuan yang lain, bayangkan. Dia bayangkan istrinya itu perempuan yang lain. Lah iku pantas apa ora lanang kaya ngono iku? Kita nggak bahas zina atau nggak zinanya, Pak. Di fikih dibahas. Tapi yang kita bahas adalah itu pantas nggak? Pantas nggak menurut akal kita? Pantas betul? Betul pantas, Pak. Masa si istri berhubungan sama suaminya, dia mikirkan itu laki-laki yang dia cintai, bukan suaminya, bayangkan. Jadi di otaknya dia itu adalah itu orang lain bukan suaminya. Lah itu lah ngeri toh. Apa enggak hampir mirip? Aku enggak mengatakan sama, hampir mirip. Jenengan harusnya kan komunikasi dengan Allah. Jenengan maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan jaluk nang Allah toh. Lah pikiran kita notaku nek ndi iku mau lambene ngomong ngono, pikirane bahas nota, bahas HP, bahas apa. Lah iku ora dhewek ku piye dadi abdine Allah kayak model ngene. Nah, kalau sudah paham kayak gini, Pak, kira-kira pantas gak ndek iku mlebu swarga? Kan ngono lho iki. Pantes gak njaluk nang Allah, ya Allah mudahkan aku urusanku ya Allah. Ya Allah, lu pantas to njaluk nang Allah kelakuan dhewek kayak gini kepada Allah. Kira-kira mikir ana pantas gak ya iki? Gambaran gini sekarang. Ini kita sekarang berbicara naluri kita, Pak. Ada orang yang selalu ngasih kita, wis bendino itu dikasih sama dia. Ya terus kemudian kita itu ya ora tahu iling dia, nggak iling dia sama sekali, ilingi wong liya wae. Orang yang berbuat baik sama dia itu nggak pernah kita ilingi wong liya tok. Kedua, semua perintahnya, semua anjuran orang yang selalu memperhatikan kita, nggak kita perhatikan, justru ngopeni perhatian dengan orang lain. Pertanyaannya adalah, pantas nggak kalau kita minta kepada dia, Pak, saya beliin ini. Ya pantes toh. Kira ana wong liya ngono, lha apa awakmu njaluk nang dia? Ya awakmu ora ngilingi dia, wala patuh sama dia. Manusiawi, Pak, logika kita jalan nih. Itu ora pantes. Kalau jenengan paham itu, pantas enggak kita itu njaluk nang Allah? Kan ngoten tuh, Pak. Terus kalau kita enggak njaluk nang Allah, njaluk nang sapa? Gitu kan? Bisa enggak kita hidup tanpa Allah? Enggak bakal bisa. Satu detik aja, Pak, satu detik aja. Kita itu butuh Allah. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghitsu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun hanya satu kedip. Sak kedipan moto wae lho.
itu kita wis mohon kepada Allah, jangan diserahkan urusanku kepada diriku. Urusane dhewe lho ora iso. Apa maneh ngurus urusane wong liya. Bakal ora iso. Bakal ora iso. Lah terus piye awak dhewe iki? Karena kita itu daruriyah, sebuah keharusan, mau nggak mau harus kembali kepada Allah dan minta kepada Allah. Konsekuensi ini piye? Jadilah abdi senggena. Jadilah abdi senggena. Jadilah abdi sing apik nang Allah. Jadilah abdi sing patuh karo perintahe dan menjauhi larangane. Kan ngoten, baru mboten sungkan lah kari Allah Subhanahu wa taala. Faham nggih? Makanya dewe kadang-kadang mikir kurang ajar dewe guys. Tapi piye maneh? Makanya Masya Allah, Allah itu selalu mengedepankan Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun dewek rupane koyok ngini iki lho, Pak, Allah yo mengedepankan kasih sayangnya. Coba kalau Allah mengedepankan murkai, dadi apa dewek iki? Rupa-rupane dewek ngene iki, model-model koyok dewek iki njaluk apa-apa sek dikei nang Allah, sek dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah itu mengedepankan murkai, nalapo ngei menungso iki wis gak dikei, udah wis kiamat wis. Gak boten, Pak. Nah, udara diberhentikan sama Allah setengah jam, orang mati semuanya, Pak. Gampang bagi Allah. Kiamat wis. Lah, tapi ojo digiwe dalil. Allah kan Rahmanur Rahim, ya wis maksiat wae. Iya, kalau Rahmanur Rahim terus Allah masih ngasih panjang umur lah, mati dalam keadaan Anda itu maksiat, enggak rugi dewe. Rugi dewe. Nah, gitu loh, ini hal yang harus direnungi oleh kita semuanya. Gimana caranya kita itu benar-benar jadi abdinya Allah yang benar, jadi abdinya Allah yang benar-benar jadi abdinya Allah, kan gitu loh. Jangan sampai jadi abdi di dunia, jadi abdi ini jabatan, jadi abdi ini gila dengan pujian. Wis toh, yang penting Allah itu seneng dewek, wis matur nuwun kata wisan wis. Peduli menungso apa sih menungso. Menungso itu wis kalau dikei ya seneng, kalau gak dikei muring-muring ya wis iku menungso, Pak. Yang penting bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin selanjutnya wasuluku turuki allati tusilu ila daris salam. Konsekuensi ibadah itu supaya benar ibadah kita, berarti kita harus menempuh jalan. Jalan yang mana? Jalan yang menghantarkan kita menuju surga. Harus itu, menempuh jalan. Orang kok meneng wae. Itu menunjukkan ibadah itu melarat karena menempuh jalan. Ndelek surga itu orang di tempat, Pak. Ndelek surga itu harus ada menempuhnya. Bahasa menempuh itu menunjukkan bahwasanya ndelek surga itu susah. Soalnya harus menempuh. Namanya menempuh, Pak, perjuangan. Yang bahasa menempuh itu kita pahami secara akal. Namanya menempuh itu adalah membutuhkan perjuangan. Jadi untuk menuju surga, menuju ridhai Allah, menuju ibadah kepada Allah itu butuh perjuangan. Enggak kok gampang ngono. Ono setan teko bujui ojo ngandel. Setan bisikin kita begitu. Mau setan ndelek jelas setan apa? Liyad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Setan iku ndelek konco, ora gelem mlebu neraka dhewenan. Wis jelas to. Nase apa? Nase Quran. Setan iku ndelek bolo. Piye carane mlebu neraka itu ora dhewenan. Supaya ada
temannya, ngono lho. Nah, dewek-dewek iki mangsani supaya kita ini jadi koncone mlebu neraka bareng-bareng. Padahal kita itu ngerti neraka itu ora enak. Neraka itu ora enak. Wis paham kabeh dhewek iki. Tapi anehnya dikei ngene ngeyel, dikei ngono ngeyel. Padahal ngerti ngeyel kamu itu pasti kemana? Ke neraka. Neraka itu enak apa ora? Nah, tapi kita patuh wae lah. Iku lho, Pak, hebatnya setan. Itu hebatnya syaitan, hebat banget itu. Hebat banget setan itu. Sebab menutupi akal kita saat kita itu ngeyel sama Allah. Menutupi akal kita di saat kita itu tidak apa? Tidak melakukan perintah Allah dan melakukan larangan-larangannya Allah itu ditutupi akal kita, Pak. Disiram sama setan. Bayangkan, wis ana ngerti taklim subuh. Jari setan, ora seke taklim turu wae wis enak. Pintar, Pak. Padahal ngerti turu oleh apa coba? Turu setelah subuh itu oleh apa coba, bayangkan? Ya oleh apa? Oleh apa jamaah? Oleh kepuasan ya. Turu sampai jam 9, ora subuh, ora ngaji. Lu ngerti oleh, Pak? Kalau ngaji oleh apa? Jelas oleh. Tapi setan ngirep, Masya Allah. Setan pinter pol. Saiki wong zina, Pak. Iku oleh apa zina? Enake pirang menit? Tahu kan enake pirang menit, Pak, zina? Paling ya 5 menit. Tapi cacati sepanjang masa. Terkenang sepanjang masa si penjina. Walaupun kamu tobat, saya diiling-iling wong, iku zina iku biyen lho. Weleke pol, Pak. Tapi setan iso nyirep kita lho, bayangkan. Saat itu gak iling apa-apa, sementing iling wenake tok. Tapi cacatin gak diiling-iling sama dia. Akal kita, Pak, padha karo bar minum khamr wis ora iling apa-apa iki. Iku setan iku pinter kaya ngono iku. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Ayo semuanya cari jalan. Surga itu, Pak, ono dalane dhewe. Kita harus tempuh jalan menuju surga. Menempuh itu. Menempuh jalan menuju surga ditempuh. Nah, bicara nih, ayo belajar. Karena surga itu cara menempuhnya dengan belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan menuju surga bagi siapa yang menempuh jalan menuju mencari ilmu, menempuh jalan untuk mencari ilmu. Menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Maka jalan menuju surga hanya bisa ditempuh orang yang mencari ilmu. Makanya wong alim itu enak, Pak. Jalan ke surga itu akeh. Ngene gak dapat, ono cara maneh. Ngene gak dapat, ono cara maneh. Beda karo wong bodoh. Wong bodoh iku lho ngalong kok ngono wae, wong bodoh. Kok saiki jenengan pinter ndelok duit. Wong bodoh iki buntu longak-longok ngene. Lha apa longak-longok? Kerja apa aku dikeluarkan dari perusahaan. Iku wong bodoh, Pak. Wong pinter ora. Ngene perusahaan cari lagi. Ono wae idine. Iku wong pinter. Makanya wong pinter dalam urusan ibadah iki gak iso cara lain. Ojo kok iki wae. Lah kare cara menuju surga itu masih siji to. Wake jalane. Iku sing ngerti sapa? Wong duwe ilmu. Makanya jadilah kita orang yang memiliki ilmu. Pun mudeng mboten iki? Hah? Mudeng mboten? Mudeng Pak nggih? Nggih. Mudeng niku napa ya? Mudeng niku napa? Seneng ya? Paham nggih? Enggak kira kan jenengan wong Surabaya to. Mudeng iku bahasa pundi niki? Hah?
Mudeng lah bahasa Jawa Tengah apa tuh? Dong ora dongnya. Dong paham ya. Ah Surabaya paham kabeh nggih. Dong ya paham, mudeng ya paham. Apa maneh? Khair insyaallah. Cukup dulu insyaallah Pak. Mudah-mudahan belum suruh ya. Masuk ke berapa menit? Hah? Lanjut. Hah? Oh 5.30. Oh siap. 5 menit untuk pertanyaan atau lanjut? Sampai pertanyaan. Oh 5.30 itu sampai. Oke. Terus Imam Ibnu Sa'di membahas manusia itu terbagi menjadi dua. Sudah diterangkan ibadah itu piye, ya kan? Poin-poin tadi. Terus belum membagi manusia itu terbagi dua. Ya ana manusia ndlewer, ana manusia patuh. Nang dhewe iki sing nomor piro dhewe iki? Nomor 1 pun meluru. Kalau kita jadi manusia yang pertama berarti wong ndlewer. Kalau jadi wong nomor loro berarti menjadi wong sing napa? Orang ndlewer. Wa aktsarun nasi, kebanyakan manusia Pak. Ini kebanyakan loh. Jo sampai dheweku melok kebanyakan. Wa aktsarun nasi, lan kebanyakan manusia ghalaba alaihimul hissu. His mengalahkan kepada mereka. Apa tuh his? His itu adalah hayalan. His dalam ilmu mantek itu terbagi dua. Ada his bimana indra, ada yang bimana hayalan. Maksudnya pripun? Indra ini mengalahkan kita, atau hayalan mengalahkan kita, terus melupakan Allah. Maksudnya apa? Kebanyakan manusia itu adalah his itu indra mengalahkan mereka. Maksudnya gimana? Yang dia pikirkan itu apa yang dia lihat dari perkara-perkara dunia, dan apa yang dia dengar, apa yang dia raba, apa yang dia cium, itu yang menjadi utama bagi dia. Lupa sama Allah. Lihat kok omahe kok apik ya. Wis mikir, menghayal, bicaranya di omah apik. Terus ana mobil lewat, kok wah apik mobilku terbaru aja. Mikir carane duwe mobil apik. Delok HP terbaru, ben muncul HP terbaru, mikir bicarane beli HP baru, denger HP baru, pengen. Itu aja yang dipikirkan oleh kebanyakan manusia. Lupa dengan tujuan Allah menciptakan dia. Itu kebanyakan manusia. Harusnya kan gitu Pak. Koncone ibadah kok rajin, nah itu semangat. Ngono lho. Koncone iku kok pinter, ngajine kok masya Allah, semangat. Harusnya kan ngoten toh. Ini enggak, urusan dunia saja yang dia pikirin. Jadi indranya ini, indra itu dipakai piye carane memenuhi hawa nafsu dia. Ini satu. Kalau kita artikan hayalan pikirannya, dia ngikutin hayalan aja. Hayalannya pingin ngalor, hayalannya pingin ngidul. Dia kayak nggak punya aturan, nggak punya tujuan urip, Sempenting apa? Ngelakoni apa yang menjadi kesukaan dia. Kebanyakan manusia semisal ini Pak, tidak ngerti arah tujuan dia itu ibadah. Itu
ora paham atau paham pun nggak dilakoni. Itu kebanyakan manusia. Wa malakathum asyahwatu wal adatu. Syahwat telah menguasai mereka dan adat istiadat telah menguasai mereka. Ini kebanyakan mereka. Jadi kebanyakan manusia itu adat istiadat telah mengalahkan mereka, syahwat telah mengalahkan mereka. Contoh adat. Adatnya wong Indonesia itu napa Pak? Hah? Masalah pakaian. Wong adat ngene ya wis ngono kan, ora seke aneh-aneh. Adat. Adate saliman karo lanang wedok ora apa-apa, adate ngono ya ngono. Adate campur aduk antara apa? Hah? Lanang wedok wis ngono adate wis to, gak usah aneh-aneh lho. Adat istiadat menjadi acuan sampai lupa kalau kita itu ada larangan, ada perintah. Lali karo perintah dan larangane sing gawe urip, ilingi me adat istiadati. Bukan berarti adat istiadat itu elek kabeh, itu enggak. Adat istiadat itu tetap dibikin acuan oleh syariat. Tetap dijadikan hukum oleh syariat. Selama adat istiadat itu tidak melanggar aturannya Allah. Masa adat istiadat iso mengalahkan aturannya Allah, gak lucu lah. Gak lucu lah. Sing gawe urip ku sapa? Adat atau Allah? Kan ngono to. Yang bikin hidup itu yang membikin syariat itu siapa? Adat atau Allah? Kita jadi abdinya adat atau abdinya Allah? Makanya jangan terlalu menuhankan adat istiadat. Karena adat istiadat itu bukan Allah, bukan membuat syariat. Gitu loh. Dan kita nggak ada asyhadu annal adat. Aku bersaksi bahwasanya adat adalah rasul kedua. Ya ora ono ngono. Ya nggak ada kayak gituan. Kok bisa-bisanya dikit-dikit adat tanpa mengindahkan aturan dan larangannya Allah? Nggak bisa lah model kayak ngono iku piye. Bisa dipahami? Nah, sehingga falam yarfa'u bihadzal amri ra'sa. Kebanyakan manusia ini tidak pernah mengangkat kepalanya terhadap perkara ibadah. Enggak pernah mengangkat kepalanya, Pak. Pak maksudnya enggak pernah mengangkat, tapi enggak ngopeni dan enggak peduli tentang apa? Ibadah itu enggak peduli. Sempenting aku urip karo nafsuku. Sempenting aku seneng dengan kehidupanku. Sempenting aku duitku akeh, aku seneng. Pengen wedok, pengen homer, wis aman, wis terserah aku urip. Begitu Pak kebanyakan manusia. Dia lupa diciptakan itu karena apa? Lupa dia. Gak pernah mengangkat kepalanya sedikit pun terhadap perkara tujuan ibadah. Diciptakannya karena apa? Ibadah itu apa? Pondasinya itu apa? Wis orang ngangkat kepalanya sedikit pun terhadap perkara-perkara itu tadi. Wala ja'aluhu libinaihim asasa. Dan mereka tidak menjadikan pondasi. Mereka tidak menjadikan ibadah itu pondasi di dalam bangunan mereka. Wis, terus ibadah mereka ora ono bangunane, Pak. Wis sementing urip. Sementing urip dari duit. Gitu aja wis. Nyaman, enak. Waktu dia sholat, ya sementing Pak waktu sholat. Apakah ibadah ku sholat to, poso Ramadan, wae riyo-riyo, terus mana? Mek gutok to ibadah itu. Ibadah sak bragadak mek dipikir mek sholat karo apa? Riyoyoan, mari ngono poso wis aku sholat terus mari urusane. Ya kalau ngono tak gampang jawabane. Uripmu mek mangan tok to. Ya butuh sandangan, butuh duit AC,
duwe sepeda motor, beli jajan. Pertanyaan kan ngono logis, Pak. Apakah uripmu ku menting ngerti segotok to? Sego yo ana lawuhe. Iso mangan segotok. Gak iso. Kan ngono to. Kenapa sih kalau urusan dunia kok sampean terlalu ora ono problem apa ora ono problem. Urusan ibadah wis to, sementing salat to. Pas wis mari urusane. Kita mengejap. Kenapa Anda cari itu sampai melarat kayak ngono? Padahal urusannya sampean mes segotok. Apakah kita butuh segotok toh? Apakah kita butuh nasi tok? Tanpa lauk, tanpa ini? Enggak kan? Makanya kita semangat kerja soalnya kebutuhannya akeh. Apakah kebutuhan kita di akhirat hanya sholat toh? Enggak, Pak, banyak. Makanya ayo semangat. Sebagaimana orang-orang semangat dalam duit karena kebutuhannya banyak, kita juga harus semangat ibadah, belajar ilmu karena kebutuhan kita juga banyak di akhirat besok. Enggak kok siji tok kebutuhan kita. Begitu. Masya Allah. Bal a'radu anhu, bahkan mereka itu berpaling dari Allah. Istighalan karena sibuk bisyawatihim dengan syahwat mereka. Mereka berpaling dari Allah karena sibuk ngurusi nafsu mereka. Wa tarakuhu, mereka meninggalkan Allah ukufan ala muradatihim, karena komitmen selalu mikirkan terhadap keinginan-keinginan duniawianya. Mereka meninggalkan Allah karena apa? Sibuk ngurusin keinginan-keinginan mereka. Taib, cukup dulu insyaallah taala. Semoga dipahami dengan baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang orang yang dimuliakan oleh Allah dan bisa menjalankan tujuan kita diciptakan, dan semoga Allah mengampuni dosa kita dan menjadikan kita orang yang takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada pertanyaan? Ustaz, kalau orang sakit terus operasi, dia tidak bisa sholat, gimana Ustaz? Tinggalkan sholat itu. Apakah nanti kalau sudah sadar, dia kotor, bisa apa itu? Seorang operasi. Ini pertanyaannya setelah operasi atau sebelum operasi? Sebelum operasi, sudah operasi, dia tidak sadar. Oh. Terus dia gimana itu? Nggih. Baik. Jadi gini, Pak. Ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat kalau nanti operasinya ini menghabiskan waktu 1 jam, 1 hari 2 hari gitu ya, atau seharian baru sadar. Ada berpendapat diqadha lebih awal. Nggih. Jadi diqadha berarti salate zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang mengkodok itu saudaranya atau yang mau operasi? Ya dia sak gorenge operasi iku. Sak gorenge operasi ku salat 5 waktu sih. Tapi waktu mau operasi itu sudah tidak sadar lagi, Ustaz. Lagi sebelum operasi jam pinten? Ya kira-kira sakitnya itu tidak sadar itu hari Sabtu ya, langsung ke rumah sakit. Oh enggak sadarnya pas hari Sabtu, nggih. Nggih. Nggih, itu beda lagi babnya. Kalau sudah kayak begitu, maka dia tidak perlu mengqadha salatnya, Pak. Karena dia sudah tidak sadar. Akalnya sudah diangkat. Rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu sudah diangkat dari 3 perkara.
Nah, dia itu termasuk orang yang diangkat. Karena apa? Karena tidak sadar hatta yufiko, sampai dia itu sadar. Berarti diangkat. Berarti nggak perlu mengkolok. Lah saudaranya mengkolok, wala dia mengkolok. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena sudah diangkat kesadarannya, ada diangkat penanya dari orang-orang yang tidak sadar. Jadi buatan seki ibadah sholat itu bukan ibadah perwakilan. Orang lain bisa mewakili, buatan sakit. Ulama sepakat sholat itu bukan ibadah yang bisa diwakili. Jadi nggak perlu dikolok sampai dia sadar. Tapi kalau kasusnya kayak tadi dia mau operasi dan masih sadar, maka ada sebagian ulama berpendapat itu dikolok di jamak takdim dulu. Pendapat kedua adalah jikalau sadarnya itu masih di waktu yang waktu itu diberikan toleransi bagi orang yang udzur. Contoh, dia dioperasi pagi, sadarnya asar jam 5, maka sebagian ulama berpendapat ya dikolok zuhur sama asarnya. Kenapa zuhur dan asar itu dikolok? Karena orang yang tidak sadar tadi itu statusnya orang yang mendapatkan udzur. Kayak musafir. Musafir kenapa boleh menjamak? Karena ada udzur. Dan ini ada udzur, udzurnya apa? Tidak sadar. Dan ini qaulu jumhur ahlul ilmi. Tapi kalau sadarnya itu maghrib, maka asar dan zuhur udah lepas, nggak perlu lagi diqadha, nggak perlu karena sudah habis waktunya. Maka tinggal dia sholat maghrib. Paham gak? Paham. Kalau sadarnya sampai 2 hari ini. Ya sudah, nggak usah Pak, nggak usah, nggak perlulah lagi diqadha. Ngodha suwe Pak gua. Nggih. Nggih. Silakan para jamaah yang mau menanyakan, kita kasih waktu sampai jam 5:45 bila ada yang mau menanyakan. Enggak ada, karena jelas barangkali Pak. Karena orang nggak bertanya kan dua kemungkinan. Ima saking julase, wa ima karena apa nggak jelas kabeh gitu kan. Tapi sampai di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.